Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu mesin perang paling gila di planet ini. K2 Black Panther dari Korea Selatan. Ini bukan tank biasa loh, ini tuh puncaknya teknologi perang lapis baja modern. Yuk kita lihat apa sih yang bikin dia spesial banget. Nah, dari awal banget K2 Black Panther ini emang dirancang cuma buat satu hal, dominasi total. Tujuannya buat gantiin tank M4A Patton warisan perang Korea yang udah ya ampun, ketinggalan zaman banget. Jadi begitu K2 ini muncul, ini kayak lompatan generasi, langsung masuk ke jajaran elit tank-tank paling top di dunia. Dan tentu aja status elit itu harganya juga elit. Kita ngomongin sekitar 8,5 juta dolar per unit. Wow, ini salah satu tank paling mahal yang pernah ada. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Apa sih yang bikin mesin baja seberat 56 ton ini harganya bisa setara jet pribadi? Oke, kita kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari kemampuannya bergerak. Keunggulan pertama K2 itu udah ada di namanya, Panther. Persis kayak namanya, tank ini dirancang buat bergerak lincah, cepat, dan bisa beradaptasi di medan apapun. Keren kan? Dan ini dia rahasia kelincahannya, In-Arm Suspension Unit atau ISU. Ini bukan suspensi biasa loh, jangan bayangin ini cuma buat ngeredam guncangan. Sistem canggih ini bikin si K2 bisa berlutut buat ngumpet di balik bukit atau miring ke samping pas lagi di lereng curam. Bayangin deh, ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi jadi alat taktis yang ngasih keunggulan posisi dan akurasi tembakan yang luar biasa. Nah, angka-angkanya ini bener-bener nunjukin kemampuannya. Kecepatan maksimal di jalan raya 70 km per jam. Itu cepet banget buat tank. Jadi dia bisa pindah posisi dalam sekejap. Terus, jangkauan operasinya bisa sampai 450 km. Artinya, dia bisa bertempur jauh dari markas tanpa perlu sering-sering isi bahan bakar. Dan yang lebih gokil, dia bisa nyebrang sungai sedalam 4 meter pakai snorkel. Ini ngasih kebebasan bergerak yang tank lain cuma bisa mimpiin. Bener-bener kayak sprinter sekaligus pelari maraton dalam satu paket. Ada fakta menarik nih, jantung dari si K2 ini ternyata berevolusi. Jadi di batch produksi pertama, mesin dan transmisinya masih impor dari Jerman. Tapi Korea Selatan nggak mau bergantung terus-terusan. Akhirnya mereka berhasil bikin sendiri komponen utamanya. Ini nunjukin banget komitmen mereka buat jadi mandiri secara teknologi di bidang pertahanan. Salut! Oke, lincah udah, cepat juga udah. Tapi semua itu percuma kan kalau nggak punya taring yang tajam. Sekarang mari kita beralih ke bagian yang paling bikin ngeri, arsenalnya. Kita lihat gimana K2 ini jadi predator yang paling ditakuti di medan perang. Coba lihat angka ini, 10-12 peluru per menit. Ini angka yang bikin musuh manapun langsung keringat dingin. Kenapa bisa secepat itu? Karena dia punya sistem pemuat otomatis. Artinya, K2 bisa nembak lebih cepat dan lebih sering dibanding lawannya. Kebayangkan tekanannya di tengah pertempuran? Dan pelurunya ini nggak cuma satu jenis, tapi macam-macam. Ada APFSDS, ini bayangin aja kayak anak panah super cepat yang dirancang buat nembus baja paling tebal sekalipun. Terus ada HAT, ini peluru serbaguna. Tapi ada satu amunisi yang bener-bener bikin K2 ini beda dari yang lain, yang bikin dia main di liga sendiri. Namanya KSTAM atau Korean Smart Top Attack Munition. Dan ini beneran game changer. Jadi gini, K2 bisa nembakin peluru ini ke arah target yang jaraknya sampai 8 km. Bahkan tanpa harus ngeliat targetnya langsung. Nanti pelurunya terbang ke atas, buka parachute, terus dia nyari sendiri target di bawahnya. Dan boom, dia nyerang dari atas di bagian atap tank musuh, yang notabene adalah bagian paling lemahnya. Gila kan? Ini kayak punya artileri pribadi di dalam tank. Oke, kemampuan nyerangnya udah bikin merinding. Sekarang, gimana cara K2 ngelindungin 3 orang krunya? Nah, perlindungannya ini bukan cuma soal baja tebal doang. Jauh lebih canggih dari itu. Ini sistem pertahanan berlapis yang pinter banget. Coba bayangin pertahanan K2 ini kayak bawang, berlapis-lapis. Lapis pertama yang paling dalam itu cangkang komposit yang super kuat. Di luarnya ada lapisan baja reaktif. Ini unik banget. Dia justru meledak keluar buat ngancurin proyektil musuh yang datang. Nah, kalau masih ada yang lolos dari 2 lapis itu, masih ada benteng terakhir. Sistem perlindungan aktif. Canggih. Ngasih perisai pintar yang tadi kita sebutin itu kerjanya ada 2 cara. Ada yang namanya sistem soft kill. Ini kerjanya kayak pesulap. Dia ngeluarin asap dan pengacau elektronik buat bikin rudal musuh jadi bingung dan akhirnya meleset.
Kalau itu gagal, ada sistem hard kill yang siap jadi bodyguard. Sistem ini bakal langsung nembak jatuh rudal atau roket musuh sebelum kena si tank. Punya dua-duanya, itu yang bikin K2 jadi susah banget buat dijatuhin. Oke, jadi kita udah punya kecepatan, kekuatan tembak yang dahsyat, sama pertahanan yang super kuat. Komplit? Belum. Masih ada satu lagi yang krusial, otak digitalnya. Yuk kita lihat sistem saraf elektronik yang ngasih kedua keunggulan informasi di medan tempur. Coba deh bayangin, K2 ini bisa ngedeteksi dan ngunci target dari jarak 9,8 km, hampir 10 kilo. Ini ngasih dia keuntungan paling dasar dalam pertempuran, see first, shoot first. Lihat musuh duluan, tembak duluan. Mereka bisa ngancurin musuh bahkan sebelum musuh sadar kalau K2 ada di sana. Gimana bisa sejauh itu? Ya karena isinya teknologi canggih semua. Ada radar frekuensi tinggi, pengukur jarak laser, sensor angin, kamera thermal canggih, semuanya kerja bareng. Hasilnya, penembak bisa nembak dengan akurasi yang gila-gilaan. Bahkan pas tanknya lagi ngebut di medan yang nggak rata. Saking canggihnya, sistem ini bahkan bisa ngelacak dan nembak jatuh helikopter atau pesawat yang terbang rendah. Lengkap banget. Jadi, kalau kita gabungin semua itu, kelincahannya, daya hancurnya yang mematikan, pertahanannya yang berlapis-lapis, dan otaknya yang super canggih, kita dapat satu gambaran yang jelas. K2 Black Panther ini bukan sekedar tank. Dia adalah standar baru, sebuah tolok ukur. Intinya begini, K2 ini bukti nyata dari filosofi desain modern. Ini bukan lagi soal siapa punya meriam paling besar atau siapa punya mesin paling cepat. Bukan. Ini soal gimana semua elemen, gerakan, senjata, pelindung, dan sensor bisa nyatu dengan sempurna. Menciptakan sebuah sistem tempur yang hasilnya jauh lebih hebat dari sekedar gabungan bagian-bagiannya. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting buat masa depan. Di zaman sekarang, di mana drone dan ancaman dari udara makin banyak dan makin canggih, apakah investasi super mahal buat bikin tank canggih kayak K2 ini masih masuk akal? Atau jangan-jangan masa kejayaan mereka sebagai raja daratan udah mau berakhir? Coba deh pikirin. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih.